Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Siti Rugaya selaku pengampu dosen statistika probabilitas. Kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan materi yang berjudul ANOVA dua arah dengan interaksi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Siti Zahra Zaitunisa dan saya sendiri, Febiana Fia. Slide yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang. Dalam dunia penelitian atau riset dimanapun dilakukan bukan saja telah mendapat manfaat yang baik dari statistika, tetapi sering harus menggunakannya untuk mengetahui apakah cara yang baru ditemukan lebih baik daripada cara lama. Melalui riset yang lapangan, perlu diadakan penilaian dengan statistika. Apakah model untuk sesuatu hal dapat kita anut atau tidak? Perlu diselidiki dengan menggunakan teori statistika. Statistika juga telah cukup mampu untuk menentukan apakah faktor yang satu dipengaruhi atau mempengaruhi faktor lainnya. Kalau ada hubungan antara faktor-faktor, berapa kuat adanya hubungan tersebut? Bisakah kita meninggalkan faktor yang satu dan hanya memperhatikan faktor lainnya untuk keperluan studi lebih lanjut? Dan apakah hipotesis yang kita tentukan terbukti benar atau tidak? Landasan teori. ANOVA adalah uji yang dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan lebih dari dua populasi, kelompok independen, yang dapat juga dipahami sebagai perluasan dari uji T sehingga penggunanya tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi, namun dapat juga untuk menguji perbedaan tiga buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Jika kita menguji hipotesis nol bahwa rata-rata dua buah kelompok tidak berbeda, teknik ANOVA dan uji T akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Keduanya akan menolak atau menerima hipotesis nol. Hal ini statistik F pada derajat kebebasan 1 dan N dikurang K akan sama dengan kuadrat dari statistik T. Pengertian ANOVA dua arah. ANOVA dua arah adalah pengujian yang menganalisis pengaruh variabel independen terhadap hasil yang diantisipasi beserta hubungan hasilnya yang menyangkut faktor acak. Faktor tersebut biasanya dianggap tidak memiliki pengaruh statistik pada sekumpulan data. Hal ini bertentangan dengan faktor sistematis yang mana statistikanya dianggap penting. Seorang peneliti dapat menggunakan ANOVA dua arah ketika dia ingin memiliki satu variabel pengukuran serta dua variabel nominal dengan variabel nominal. Juga dikenal sebagai faktor. Ada di semua kemungkinan kombinasi dengan menggunakan ANOVA dua arah. Sebagai peneliti, Anda dapat mengetahui apakah variabilitas hasil disebabkan oleh faktor-faktor yang dianalisis atau hanya kebetulan. ANOVA dua arah dengan interaksi. ANOVA dua arah dengan interaksi adalah analisis varians yang digunakan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang saling berinteraksi terhadap suatu variabel terikat. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat interaksi antara dua faktor yang mempengaruhi variabel terikat. ANOVA dua arah dengan interaksi digunakan ketika dalam penelitian dua variabel bebas atau faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi hasil penelitian. Misalnya dalam penelitian mengenai pengaruh dosis pupuk dan frekuensi pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. ANOVA dua arah dengan interaksi digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata pertumbuhan tanaman dapat disebabkan oleh interaksi antara dosis pupuk dan frekuensi pemberian pupuk. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan ANOVA dua arah dengan interaksi. A. Hipotesis ANOVA kolom. H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan kosong. Pengaruh baris 0. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1, alfa I tidak sama dengan 0.
B. Hipotesis ANOVA baris. H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Pengaruh kolom 0. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 beta J tidak sama dengan 0. C. Hipotesis interaksi H0 sama dengan alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 13 sama dengan alfa beta 24 sama dengan 0. Pengaruh interaksi antara baris dan kolom 0. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu menentukan taraf nyata alfa berserta F tabel. Untuk baris V1 sama dengan B dikurang 1, V2 sama dengan kolom dikali baris N dikurang 1. Untuk kolom V1 sama dengan kolom dikurang 1, V2 sama dengan kolom dikali baris N dikurang 1. Untuk interaksi V1 sama dengan kolom dikurang 1, B kurang 1, V2, kolom dikali B, N dikurang 1. Yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Untuk baris, kolom, dan untuk interaksi. H0 diterima jika F lebih kecil daripada F alfa. H0 ditolak jika F lebih besar daripada F alfa. Berikutnya yaitu keempat, membuat analisis varians dalam bentuk ANOVA. Sumber varians rata-rata baris, derajat bebasnya baris dikurang 1, jumlah kuadratnya yaitu JKB, jumlah kuadrat baris, rata-rata kuadratnya S1 pangkat 2 sama dengan JKB per DB. F hitungnya F1 sama dengan S1 pangkat 2 per S4 pangkat 2. Sumber varians untuk rata-rata kolom, derajat bebasnya kolom dikurang 1, jumlah kuadratnya JKK yaitu jumlah kuadrat kolom, rata-rata kuadratnya S2 pangkat 2 sama dengan JKK per DB. F2 sama dengan S2 pangkat 2 per S4 pangkat 2. Untuk sumber varians untuk interaksi, derajat bebasnya B dikurang 1, K dikurang 1, jumlah kuadratnya JKI, jumlah kuadrat interaksi. Rata-rata kuadratnya S3 pangkat 2 sama dengan JKI per DB. F hitungnya F3 sama dengan S3 pangkat 2 per S4 pangkat 2. Sumber varians untuk error yaitu derajat bebasnya B, K, N dikurang 1, jumlah kuadrat JKE yaitu jumlah kuadrat error. Rata-rata kuadratnya S4 pangkat 2 sama dengan JKE per DB. Totalnya yaitu BKN dikurang 1 dan jumlah kuadratnya JKT. Baik, berikut yaitu JKT yaitu jumlah kuadrat total sama dengan B sigma I sama dengan 1, K sigma J sama dengan 1, N sigma C sama dengan 1. X pangkat 2 IJC dikurang T pangkat 2 per BKN. JKB yaitu jumlah kuadrat baris, sigma BI sama dengan 1, TI pangkat 2 per KN dikurang T pangkat 2 per BKN. JKK yaitu jumlah kuadrat kolom, sigma K J sama dengan I, T J pangkat 2 per BN ditambah T pangkat 2 per BKN. JKI yaitu jumlah kuadrat interaksi sama dengan sigma BI dikurang 1, sigma K J sama dengan 1, TIJ pangkat 2 per N. Dikurang sigma BI sama dengan 1, T pangkat 2 I per KN. Dan sigma KJ dikurang 1, TJ pangkat 2 per BN ditambah T pangkat 2 per BKN. JKE sama dengan JKE sama dengan lagi JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKI.
Kesimpulannya yaitu menentukan H0 diterima atau ditolak. Berikut adalah studi kasus yang kami ambil, yaitu 4 varietas bayam hendak dibandingkan hasilnya dalam kilogram dengan memberikan pupuk pada bayam ungu, bayam merah, bayam hijau, dan bayam batik. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 8 petak yang seragam, masing-masing di 4 lokasi yang berbeda. Di setiap lokasi dicobakan pada 2 petak yang ditentukan secara acak. Hasilnya dalam kilogram per petak adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel studi kasus yang telah kami buat, yaitu varietas bayam dan jenis pupuk. Jenis pupuk, pupuk pertama diberikan kepada bayam ungu yaitu 72 dan 64. Pupuk pertama diberikan kepada bayam merah yaitu 81 dan 66. Pupuk pertama diberikan pada bayam hijau yaitu 70 dan 63. Pupuk pertama diberikan pada bayam batik yaitu 45 dan 55. Pupuk kedua diberikan kepada bayam ungu yaitu 40 dan 42. Pupuk kedua diberikan kepada bayam merah yaitu 53 dan 59. Pupuk kedua diberikan pada bayam hijau yaitu 50 dan 60. Pupuk kedua diberikan kepada bayam batik yaitu 68 dan 42. Pupuk ketiga diberikan kepada bayam ungu yaitu 75 dan 62. Pupuk ketiga diberikan kepada bayam merah yaitu 85 dan 73. Pupuk ketiga diberikan kepada bayam hijau yaitu 68 dan 65. Pupuk ketiga diberikan kepada bayam batik yaitu 51 dan 44. Dengan taraf nyata 5%, ujilah hipotesis berikut ini. A. Tidak ada beda rata-rata hasil bayam dengan menggunakan ketiga jenis pupuk. B. Tidak ada rata-rata hasil bayam ungu dengan menggunakan keempat varietas bayam. C. Tidak ada interaksi antara jenis pupuk yang diberikan dengan varietas bayam yang digunakan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Zahro Zaitunisa. Selanjutnya itu ada analisis. Yang diketahui barisnya itu ada 3, kolomnya ada 4, N itu sama dengan jumlahnya itu ada 2. Pertama itu formulasi hipotetis. A. H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Atau pengaruh baris 0, jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap jumlah varietas bayam. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 alfa I tidak sama dengan 0. B. H0 sama dengan delta 1 sama dengan delta 2 sama dengan delta 3 sama dengan delta 4 sama dengan 0. Atau pengaruh kolom 0, jenis varietas bayam tidak pengaruh terhadap jumlah hasil produksi. H1 yaitu sekurang-kurangnya 1 beta 1 J tidak sama dengan 0. C. H0 sama dengan alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 13 sama dengan alfa beta 24 sama dengan 0. Atau pengaruh jenis pupuk terhadap jumlah bayam. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 alfa beta IJ tidak sama dengan 0. 2. Taraf nyata alfa dan F tabel. Alfanya itu sama dengan 5% sama dengan 0,05. A. Untuk baris B1 sama dengan 2, B2 sama dengan 4 kali 3 kali 1 sama dengan 12, B 0,05 sama dengan 3,89. B untuk kolom B1 sama dengan 3, B2 4 kali 3 kali 1 sama dengan 12, B 0,05 sama dengan 3,49. C untuk interaksi. B1 sama dengan 6, B2 sama dengan 4 kali 3 kali 1 sama dengan 12, 0,05 sama dengan 3,00. 3. Statistik uji yang digunakan. A. H0 diterima jika F1 lebih kecil F 0,05 sama dengan 3,89. H0 ditolak jika F1 lebih besar F 0,05 sama dengan 3,89. B.
HO diterima jika F2 lebih kecil F00 F0,05 3,49. HO ditolak jika F2 lebih besar F0,05 3,49. C. H0 diterima jika F3 lebih kecil F0,05 sama dengan 3,00. HO ditolak jika F3 lebih besar F0,05 sama dengan 3,00. 4. Tabel analisis varians atau ANOVA. Nah, tabel ini kita nentuin total dari P1 yaitu 516, total P2 414, total P3 523. Dan selanjutnya itu ada total dari bayam ungu itu 355, bayam merah 417, bayam hijau 376, bayam batik 305. Jadi jumlah total seluruhnya itu 1,453. Di sini kita ketahui jika T sama dengan 72 pangkat 2 ditambah 64 pangkat 2 ditambah 81 pangkat 2 ditambah 66 pangkat 2 ditambah 70 pangkat 2 ditambah 63 pangkat 2 ditambah 45 pangkat 2 ditambah 55 pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2 ditambah 42 pangkat 2 ditambah 53 pangkat 2 ditambah 59 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2 ditambah 68 pangkat 2 ditambah 42 pangkat 2 ditambah 75 pangkat 2 ditambah 62 pangkat 2 ditambah 85 pangkat 2 ditambah 73 pangkat 2 ditambah 68 pangkat 2 ditambah 65 pangkat 2 ditambah 51 pangkat 2 ditambah 44 pangkat 2. Itu hasilnya 91,667. Lalu dikurang dari 1,453 pangkat 2 per 24 itu hasilnya 87,967. Jadi 91,667 dikurang 87 sama dengan 3,700. CKB 516 pangkat 2 ditambah 414 pangkat 2 ditambah 523 pangkat 2 per 8 itu hasilnya 88,897,6 dikurang 1,453 pangkat 2 per 24 itu hasilnya 87,967. Jadi itu 88,897,6 dikurang 87,967 yaitu hasilnya 930,0. CKK 355 pangkat 2 ditambah 417 pangkat 2 ditambah 376 pangkat 2 ditambah 305 pangkat 2 per 6. Itu hasilnya 89,052,5. Lalu dikurang 1,452 pangkat 2, 1,453 pangkat 2 per 24 itu hasilnya 87,967. Lalu 89,052,5 dikurang 87,967 itu hasilnya 1,085,5. Selanjutnya itu kita nyari JKI yang udah ditentuin dari hasil yang di atas. Itu JKI-nya sama dengan 136 pangkat 2 ditambah 147 pangkat 2 ditambah 133 pangkat 2 ditambah 100 pangkat 2 ditambah 82 pangkat 2 ditambah 112 pangkat 2 ditambah 110 pangkat 2 ditambah 110 pangkat 2 ditambah 137 pangkat 2 ditambah 158 pangkat 2 ditambah 133 pangkat 2 ditambah 95 pangkat 2 per 2 dikurang 88,897,6 dikurang 89,052,5 ditambah 87,967 sama dengan 871,4. JKI-nya sama dengan 3,700 dikurang 930,6 dikurang 1,0 1,4 hasilnya itu 812,5.
kesimpulannya itu dilihat dari kurva H0 3,89 itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena F1-nya lebih kecil. F1-nya tuh 6,9 lebih kecil dari F F0,5 itu hasilnya 3,89. Karena itu ada perbedaan hasil rata-rata untuk pemberian ketiga jenis pupuk. Keduanya itu ada kurva H0 3,49. Kenapa dia ditolak? Karena F2 5,4 lebih kecil dari 3,49. Jadi ada perbedaan hasil rata-rata untuk keempat varietas bayam yang digunakan. Itu lalu ada kurva yang diterima. Kenapa diterima? Karena F3-nya itu 2,14 lebih besar F0,05 sama dengan 3,00. Tidak ada interaksi antara jenis pupuk yang diberikan dengan varietas bayam yang digunakan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil dari data yang kami buat itu, analisis varians atau ANOVA dua arah dengan interaksi adalah apakah terdapat interaksi antara dua faktor yang diamati atau tidak. Jika ada interaksi, artinya pengaruh salah satu faktor tergantung pada level faktor lainnya. Sedangkan jika tidak ada interaksi, artinya pengaruh faktor-faktor tersebut terpisah dan dapat diinterpretasikan secara terpisah. Dalam analisis ini, variabel independen memiliki dua level, dan analisis varians digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi di antara level-level tersebut dengan menggunakan statistik tabel F. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menguji apakah perbedaan antara rata-rata populasi yang diukur di antara level-level variabel independen tersebut adalah signifikan atau tidak. Analisis varians dua arah dengan interaksi juga memungkinkan peneliti untuk antara level-level variabel independen mempengaruhi perbedaan antara populasi. Dasarnya angka Baik, berikutnya yaitu saran. Untuk melakukan analisis ANOVA dua arah dengan interaksi adalah memastikan bahwa memiliki setidaknya dua faktor yang independen, serta satu variabel dependen. Selain itu, pastikan untuk memeriksa asumsi ANOVA seperti homogenitas, varians, dan normalitas data. Kemudian lakukan analisis ANOVA dua arah untuk masing-masing faktor dan interaksi di antara keduanya. Metode ANOVA dua arah dengan interaksi dapat dijadikan alternatif dalam model pembelajaran statistika probabilitas terhadap ANOVA dua arah dengan interaksi. Hal ini juga dapat dinyatakan dengan interaksi menentukan hasil yang dapat membantu dalam perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh interaksi antara faktor tunggal maupun interaksi antara kategori baris kolom yang menggunakan hipotesis yang sudah disepakati oleh studi kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.